Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 202117. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Humas. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai Excellent Service ataupun layanan prima. Salah satu dari kegiatan manajemen humas atau para PR-nya organisasi atau public relation adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholdernya, seluruh pelanggan ataupun klien, atau mereka-mereka yang terlibat baik internal maupun eksternalnya perusahaan. Istilah secara internasional yang menyatakan bahwa maksud utama dari layanan prima yang kita sampaikan ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent service. Memang yang paling baik yang bisa kita lakukan. Suatu upaya sebenarnya adalah suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, oleh instansi, oleh organisasi atau penyedia barang dan jasa ketika menyampaikan informasi. Ketika kita memberikan pelayanan dan juga servis serta produk itu sendiri melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan sehingga kepuasan konsumen bisa tercapai. Jadi tujuan yang disebut dengan excellent service atau layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh sebaik mungkin pada taraf paling tinggi didesain sedemikian rupa sampai para pelanggan, sampai orang-orang yang dimaksudkan, sampai pihak-pihak yang dimaksudkan yang punya kaitan dengan perusahaan ataupun lembaga serta organisasi atau instansi mereka puas. Nah, pelayanan prima sejatinya harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan juga keseluruhan pertanyaan dari para konsumen dengan etika dan juga berdasarkan azas komunikasi. Jadi, itu didasarkan pada azas komunikasi bisnis yang baik. Bahkan dalam satu buku layanan prima di dalam karya anak bangsa dari Nina Rahmayanti yang diterbitkan tahun 2013, di situ dia menjelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan juga punya standar yang tinggi. Sebenarnya keuntungan dari layanan prima ini ketika kita berikan kepada para konsumen, kepada para pelanggan, kepada keseluruhan umat manusia ataupun lembaga lain, personal lain atau instansi lain di luar organisasi, tetapi ada keterlibatan, ada kondisi yang saling menguntungkan tentang keberadaan mereka, bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi sekalipun. Ketika layanan prima diberikan atau manfaat dan tujuannya ini menjadi bagian lain yang juga harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka-mereka yang kita sebut sebagai stakeholder, yang kita sebut sebagai public relation officer-nya lembaga tersebut. Maka manfaat untuk lembaga itu sendiri banyak, misalnya dari sisi material. Dari sisi yang tiga yang disampaikan oleh Nina tadi itu mampu diberikan ataupun dijawab secara keseluruhan, secara terus-menerus ataupun konsisten, kapanpun dan dimanapun, kemudian juga tidak mengindikasikannya. Jadi secara kontinu terus-menerus, bahkan standar yang diberikan adalah standar tertinggi. Maka wajar setiap orang, setiap pelanggan yang sudah sekali menggunakan jasa atau produknya atau berhubungan dengan lembaga, maka samanya mereka tidak akan mau lepas. Manfaat lainnya dari layanan prima itu sebagai fungsi untuk menjalankan dan memanfaatkan berbagai fungsi layanan, mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat fungsi dari komunikasi. Fungsi komunikasi biasanya ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk, terkait jasa kita.
yang punya terkait apapun yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan yang didapat oleh konsumen ketika membeli dan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang kita punya. Informasi yang diberikan adalah informasi-informasi yang jujur. Layanan prima itu bermanfaat untuk menjalankan yang namanya fungsi ekonomi, itu fungsi kedua. Dengan layanan yang baik dan kondisi excellent tadi, maka bisnis ataupun usaha yang akan dilakukan semakin untung. Karena sekali orang merasa puas, maka selamanya mereka akan mau menjadi pelanggan terbaik kita, agar selalu memanfaatkan produk dan jasa terbaik kita. Yang ketiga, fungsi penilaian. Fungsi penilaian artinya adalah layanan yang terbaik, excellent prima tadi akan membuat para konsumen, para pelanggan untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Dan bukan itu saja, sekali mereka merasa nyaman, mereka puas, mulut mereka akan menjadi sumber informasi buat produk kita kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Yang keempat yaitu fungsi persaingan. Jadi layanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan. Bukan beberapa ada yang mengandalkan kualitas layanan dibanding dengan kualitas produk itu sendiri. Nah, apa saja tujuan dari layanan prima yang diberikan ini? Yaitu diantaranya yang pertama, memberikan kepuasan ataupun tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan atau mereka yang memang terlibat secara langsung dengan pengurusan ataupun lembaga. Yang kedua, memberikan kepercayaan, yang artinya sekali merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka akan bisa percaya pada kita. Upaya kita sebagai perusahaan ataupun lembaga atau organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat dari retensi konsumen. Yang ketiga, membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat berinteraksi. Dan yang keempat, mempermudah para konsumen. Jadi kita membantu para konsumen, para pelanggan untuk memahami produk yang dijual. Dan yang terakhir, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Karena ketika memberikan layanan prima, ketika excellent service ini diberikan yang di atas, itu adalah para pelanggan, maka pelanggan adalah raja. Nah, apa saja tolak ukur dari layanan prima ini? Yaitu yang pertama, kaitannya dengan transparansi. Artinya adalah pelayanan yang terbuka, gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti. Jadi tidak memberikan multidimensi, multimakna demi menyelamatkan diri atau perusahaan, yang artinya konsumen mengetahui apa yang mereka dapat dari perusahaan, dari lembaga, mengetahui segala proses layanan yang terjadi, apa yang mereka butuhkan, mereka bisa dapatkan dengan amat sangat jelas. Yang kedua, tolak ukurnya yaitu tanggung jawab layanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika perundang-undangan, hukum yang berjalan, dan standar operasional layanan. Yang ketiga, kondisi pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan. Dan yang terakhir, yang keempat, partisipasi. Partisipasi maksudnya adalah layanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya juga. Selanjutnya, kesamaan hak. Layanan harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, golongan, dan juga situasi sosial, semuanya sama. Yang keenam, yang terakhir, harus adil. Adil baik bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep layanan, yaitu 7A+S. Sebagai bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia, jadi istilah 7A+S ini di dunia bisnis, khususnya
para pelanggan, para organisasi atau perusahaan-perusahaan yang tengah mengembangkan konsep layanan prima atau excellent service melalui tangan-tangan dingin para public relation officer. Apa saja dari layanan 7 ini? Yaitu yang pertama, attitude. Artinya sikap yang harus diterapkan ketika kita menemui para pelanggan. Memberikan layanan attitude jangan seperti raja, tapi kebalikannya. Pelanggan adalah raja. Kita adalah orang yang melayani. Mustahil orang yang melayani sikapnya di atas para pelanggan. Ini yang sering terjadi. Kita lupa sikap ramah, penuh perhatian, sopan santun dengan senyuman, berpikir sehat, positif, begitu membahagiakan dan begitu memberikan kenyamanan buat orang lain, dan ini bersifat keseluruhan yang artinya mulai dari pimpinan tertinggi sampai para karyawan yang notabene akan berhubungan dengan para pelanggan. Dan konsumen, sikap ini merupakan penilaian terdepan buat mereka dan konsumen akan memberikan kesan pertama terhadap perusahaan, terhadap lembaga melalui sikap dan perilaku kita. Yang kedua ada attention. Attention artinya adalah dalam memberikan layanan para customer service, berarti kita dari pihak kita keseluruhan orang di pihaknya, kita harus memberikan perhatian. Kemudian mencermati apa? Mencermati yang diinginkan oleh konsumen sekecil apapun. Taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih, yang diinginkan, yang ditanyakan sebaik mungkin, apa yang membuat para konsumen nyaman. Yang ketiga, action. Action itu meliputi berbagai keseluruhan tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya mencatat pesanan konsumen dengan detail, jangan ada yang terlewatkan. Nah, yang keempat dari 7 tadi adalah ability. Ability artinya adalah kesanggupan, meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun sebenarnya di era-era sekarang itu berkembang terus di mana para pelayan konsumen harus memiliki ability atau kemampuan kesanggupan, yang artinya pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya. Para mereka yang notabene adalah orang yang meminta itu untuk diberikan klien. Misalnya komunikasi bagi seluruh orang yang terlibat di perusahaan kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga handal. Kemampuan selling ataupun kemampuan menjual, kemampuan memberikan, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal yang lebih praktis, misalnya teknologi seperti Excel, software, transaksi, dan mesin kasir, dan lain sebagainya. Ada tuntutan ability. Ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang yang terlibat dalam perusahaan ataupun lembaga. Yang kelima ada appearance. Appearance ini artinya adalah citra diri yang terpancar dari diri seseorang yang dapat dilihat dari penampilan secara keseluruhan. Penampilan serasi merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang. Penampilan bukan hanya sekedar penampilan luar saja. Penampilan fisik, misalnya kewarasan dan gaya bicara. Jika usaha penampilan yang rapi dalam menggunakan setelan, walaupun sederhana, tidak harus mahal, tapi enak dilihat, berbeda dengan pelayanan teknis, di mana Anda harus meyakinkan konsumen dengan membawa kelengkapan alat, bukan bajunya, jadi ada kesesuaian. Yang keenam ada accountability atau pertanggungjawaban dalam excellent service. Tanggung jawab menjadi bagian utama sebagai pelayan konsumen. Harus memiliki rasa tanggung jawab yang amat sangat tinggi terhadap pekerjaan layanan. Maka itu harus diberikan hal yang sebenarnya menjadi dasar. Tidak pekerjaan apapun bentuknya, Anda harus bertanggung jawab sehingga fokus pada layanan, bukan fokus pada keuntungannya. Selanjutnya yang ketujuh ada affirmation. Dalam konteks affirmation ini sebagai pelayanan yang harus membuat diri kita berpikir positif.
dan menegaskan pada pikiran kita, pada hati kita bahwa kita ada pada posisi-posisi atau pada hal-hal yang sebenarnya positif untuk membangun itu yang penting. Hal ini membantu kita menyingkirkan berbagai sifat emosional. Dan yang terakhir yang ke-8 dari 7A+S tadi yaitu simpati. Simpati itu satu level dengan empati, di atas empati. Kalau empati ngerasain apa yang dirasakan orang lain. Simpati itu kalau dimaknai dalam konsep excellent service itu sikap dimana bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kemudian melakukan untuk membuat rasa itu menjadi tersalurkan sehingga memberikan dampak dari keuntungan bagi orang yang Anda lihat dan Anda pikirkan tadi. Nah, segitu materi dari saya mengenai excellent service atau layanan prima ini. Saya Salma Khairiah Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.